Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, teman-teman. Selamat datang kembali di channel kebaikan Keren Fajar. Oke, untuk kali ini teman-teman kita akan berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi bukan operasi atau apa, tapi ini berhubungan dengan apa namanya ini? Bagaimana atau bahasanya itu buang air besar dengan posisi jongkok atau duduk itu mana yang lebih sehat. Jadi teman-teman yang sering buang air besar yang sukanya jongkok ataupun duduk, ini akan kita kupas sedikit mengenai hal itu ya, mana yang lebih sehat. Oke teman-teman ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sistem dari pencernaan kita. Teman-teman, sebelum ke pokok utama, yaitu baik BAB duduk atau jongkok. Urutan mekanisme usus saat buang air besar. Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. Pada rektum terdapat bagian yang membesar, disebut ampula, yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar tubuh. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat, maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap dan tinja menjadi sangat padat. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus mengeras, konstipasi dapat terjadi. Sementara, bila ada infeksi bakteri atau virus di usus, maka secara refleks usus akan mempercepat laju tinja sehingga penyerapan air sedikit. Akibatnya, tinja menjadi lebih encer sehingga perut terasa mulas dan dapat terjadi pembuangan secara tanpa diduga. Keadaan demikian disebut dengan diare. Nah, gitu ya teman-teman ya, penjelasan mengenai sistem pencernaan kita. Tapi intinya begini, di sini kita akan memberikan kunci ya. Artinya tubuh itu memiliki otot puborectalis yang bekerja dengan menekan otot besar ketika kita berdiri atau mengendul ketika kita jongkok. Berarti baik posisi BAB duduk ataupun jongkok itu tetap nanti ada plus minusnya. Jadi oke, langsung saja. Tapi sebelumnya jujur ya kali untuk membuat konten dengan diksi dan visual yang tepat itu emang butuh konsultasi penuh. Karena itu lu subscribe-nya, like-nya yuk sebarkan ke teman-teman terdekat. Jika memang ini informasi menarik, informasi yang baik, yuk silakan subscribe dan sebarkan ke teman-temannya. Semoga kita selalu bermanfaat dalam menciptakan karya-karya yang kebaikan. Jadi begini, berarti ketika kita duduk atau BAB duduk ya, ini atau berdiri seperti itu yang digambar, ini otot puborectalis itu akan menarik rektum ke depan sehingga membuat usus itu terbelit untuk mencegah kotoran keluar secara tidak sengaja. Jadi ketika BAB duduk, di sini akan membuat tubuh akan bekerja dengan lebih keras agar kotoran bisa dikeluarkan. Itu jika duduk ya teman-teman. Jadi sebaliknya, jika kita ada di kamar mandi BAB dengan jongkok, itu rektum akan membuka dan usus akan menjadi lurus sehingga kotoran bisa dikeluarkan dengan mudah ketika BAB jongkok. Itu perbedaannya itu ya. Ini adalah visualisasinya. Nah, BAB duduk juga bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan teman-teman. Satu, menyebabkan konstipasi kronis yang menjadi ketika kotoran tetap di dalam tubuh dan tidak bisa dikeluarkan dalam beberapa minggu atau lebih, atau meningkatkan resiko sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome yang memiliki berbagai gejala seperti diare, nyeri dan lain sebagainya. Kram perut juga termasuknya di situ. Ya, ini jika BAB untuk duduk. Sedangkan untuk BAB jongkok itu membuat kotoran lebih mudah dikeluarkan. Jadi BAB jongkok juga mengurangi ketegangan otot. Jadi otot menengah ketika BAB akan membuat otot dasar punggung melemah sehingga sudah dikontrol alat dan sebagainya. Itu ya teman-teman, nanti antara duduk dan jongkok itu manfaatnya seperti itu. Nah, jadi intinya adalah di antara BAB jongkok dan duduk mana yang lebih sehat teman-teman? Ya, yang lebih sehat adalah BAB jongkok karena tidak akan membuat otot menjadi tegang sehingga terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Ya, BAB jongkok teman-teman ternyata. Oke, untuk ke yang kesehatan ya. Tetapi teman-teman, sekali lagi tidak hanya ke jongkok ataupun duduk,
Selagi teman-teman mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, penuh serat, itu juga akan memperlancar ya, memperlancar di mana kita nanti ketika akan BAB. Jadi lancar, tidak apa ya, keras ya, atau bahasa Jawa itu bebelen. Itu kata orang Jawa mengatakan seperti itu. Ya, teman-teman, cukup sekian dari kami. Jangan lupa berolahraga agar sehat, berdoa juga. Apabila banyak kata-kata yang salah atau kurang berkenan, maafkan. Cukup sekian dari kami. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.